Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustaf Faradin Ahsan Abimanyu. Perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Umu Farhati Solihah, Gustaf Faradin Ahsan Abimanyu, dan Altaf Muhammad Rafiq Fuadi. Pertama, fungsi dan makna ilmu aksiologi menurut Barat dan Islam. Pengertian ilmu. Ilmu, sains, atau ilmu pengetahuan dalam bahasa Inggris yaitu science, dan dalam bahasa Arab ilm adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Kata ilmu dalam bahasa Arab ilm yang berarti memahami, mengerti, dan mengetahui. Dalam kaitan penyerapan katanya, ilmu pengetahuan dapat berarti memahami suatu pengetahuan, dan ilmu sosial dapat berarti mengetahui masalah-masalah sosial dan sebagainya. Kedua, makna ilmu menurut Islam. Dalam Al-Quran, kata ilm dan kata jadinya disebut kurang lebih 100. Dalam Al-Quran, kata ilm dan kata jadinya disebut kurang lebih 800 kali. Al-Qardawi dalam penelitiannya terhadap kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Quran Al-Karim, lihat Fuad Abdul Baqi, tertanda ayat 469 sampai 481, melaporkan bahwa kata ilmu dalam Al-Quran baik dalam bentuknya yang definitif ma'firat maupun identitif nakiroh terdapat 80 kali, sedangkan kata alamah, ya'lamu, alim, dan seterusnya disebut beratus-ratus kali. Dalam kata Al-Jami' Al-Sahih karya Bukhari terdapat 120 hadis. Ilmu merupakan petunjuk bagi manusia untuk menguasai jagat raya ini. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini tidak akan mungkin mampu mengelola kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu, manusia seharusnya bisa mengenal dan mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas-jelas dalam hadis Nabi, al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya bagi siapa saja yang memiliki dan memanfaatkannya dengan baik. Al-Quradwi tahun 1989 ayat 99 sampai 100 mengatakan bahwa ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim adalah ilmu yang diperlukan dan yang dituntut oleh agama dan dunianya. Persoalan apakah jenis ilmunya adalah hal baru yang tidak membawa segi ibadah. Yang penting sesungguhnya adalah esensinya, label dan nama bukanlah persoalan. Gulshashani tahun 1991 ayat 40 sampai 46 ayat 41 sampai 46 dapat menunjukkan bahwa konsep ilmu secara mutlak muncul dalam maknanya yang generik dengan bukti Al-Quran dan As-Sunnah sebagai berikut. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui? Quran surah Al-Zumar ayat 9. Makna ilmu menurut Barat. Kata ilmu merupakan terjemahan dari science, merupakan metode yang secara etimologis berasal dari kata bahasa Latin sciencer, artinya to know. Dalam arti yang sempit, sains diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan objektif. Dari pengetahuan ilmu di atas dapat digambarkan lebih jelas bahwa ilmu pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistemasikan common science, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, namun dilanjutkan dengan sesuatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. Menurut Harold Hatitua, ilmu diartikan sebagai common science yang diatur dan diorganisasikan menggunakan pendekatan terhadap benda-benda dan peristiwa-peristiwa yang menggunakan metode-metode observasi yang teliti dan kritis.
Profesor Dr. M.J. Langevold, guru besar pada Rijksuniversiteit University Utrecht, Belanda, menyatakan sebagai berikut. Pengetahuan ialah kesatuan subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Suatu kesatuan dalam makna objek itu dipandang oleh subjek sebagai diketahuinya. Profesor Dr. Sikun menulis, objek ilmu pengetahuan ialah dunia fenomenal dan metode pendekatannya ialah berdasarkan pengalaman, experience, dengan menggunakan berbagai cara seperti observasi, eksperimen, survei, studi kasus, dan sebagainya. Pengalaman itu diolah oleh pemikiran atas dasar hukum logika dan yang tertib. Data yang dikumpulkan diolah dengan cara analisis induktif, kemudian ditentukan relasi-relasi antara data-data, di antaranya relasi kausalitas, dan itu disusun melalui sistem tertentu yang merupakan satu keseluruhan yang terintegratif. Keseluruhan integratif itu disebut ilmu. Fungsi ilmu menurut Islam. Ilmu mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan ilmu, manusia menciptakan teknologi, membangun peradaban dan kebudayaan, serta membentuk lembaga-lembaga institusi sosial. Dengan ilmu, manusia mengatur tata kehidupan dan pola interaksi sama manusia. Hadis berikut menjelaskan sebagian fungsi ilmu. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah hilangnya ilmu, merebaknya kebodohan, menyebarnya perzinahan, dan semakin banyak orang-orang yang minum khamar. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis yang dinilai sahih oleh Imam Al-Tirmidzi ini menjelaskan bahwa kiamat, kehancuran alam, tidak akan terjadi selama ilmu masih menjadi panduan kehidupan manusia. Sebaliknya, kehilangan ilmu merupakan salah satu syarat akan datangnya hari kehancuran tersebut. Sebab hilangnya ilmu itu akan merembet pada kebodohan manusia, dan kebodohan manusia itu akan menyebabkan mereka melakukan pelanggaran dan pengerusakan. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dikatakan bahwa hilangnya ilmu akan menyebabkan terjadinya banyak pembunuhan. Semua tindakan negatif itu akan mengantarkan pada bencana yang lebih besar, yaitu kehancuran alam semesta atau yang disebut kiamat. Hadis lain yang menggambarkan fungsi ilmu dalam kehidupan adalah hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan cara merampasnya dari dada manusia. Akan tetapi dia mencabut ilmu dengan cara mewafatkannya para ulama. Sehingga bila tidak ada lagi orang muslim, manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang bodoh. Jika mereka ditanya, mereka membeber fakta tanpa dasar ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa fungsi ilmu secara umum adalah menghindarkan manusia dari kebodohan, pelanggaran, kesalahan-kesalahan yang lain. Fungsi ilmu tentu tidak hanya secara massal. Akan tetapi fungsi ilmu dapat dilihat secara individual, yaitu mengalirkan pahala kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu dan yang bermanfaat bagi orang lain. Hal itu disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Hurairah anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jika anak Adam manusia mati, maka terputuslah pahala amalnya kecuali dari 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasai, dan lain-lainnya. Fungsi ilmu menurut Barat. Arah pemikiran para ilmuwan Barat, meskipun tidak semua mereka sependapat bahwa orientasi pemikiran keilmuan dalam bidang apapun harus bersifat bebas nilai atau free values. Disebutkan sebab menurut mereka, ilmu pengetahuan yang didasarkan kepada nilai-nilai tertentu akan mengandung bias dan bersifat tidak netral. Namun di sisi lain, sebagian mereka juga ikut merumuskan terutama kaum pragmatisme dan
penganut filsafat moral atau etika, bahwa setiap rumusan baru dalam dunia ilmu pengetahuan akan diakui kebenarannya ketika ia bersifat pragmatis atau bernilai guna bagi kehidupan sosial. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.